Menyebut kacang Shanghai, kita mungkin akan menebak camilan khas Tulungagung ini punya akar sejarah dari Tiongkok. Perih banget di mata ini. Namanya saja mirip dengan salah satu kota terpadat di pantai timur Cina. Tapi tahukah Anda, arti Shanghai ternyata adalah bergoyang. Mirip dengan kacang atom ataupun sukro, kacang Shanghai sendiri adalah oleh-oleh tersohor kota Marmer. Awalnya menjadi produk rumahan yang sekedar mengubah kacang menjadi kudapan supernya, kacang Shanghai kemudian berkembang menjadi salah satu roda penggerak ekonomi. Salah satu pelopornya tentu kacang Shanghai Gangsar yang telah ada sejak tahun 80-an. Ini kalau saya angkat, saya pikul kayak nggak bakal kuat sih. 50 kilo. Nah ini kacangnya mau diproses ke mesin ayak. Sama seperti kacang atom, bahan baku utama kacang Shanghai adalah kacang tanah. Awalnya produsen di Tulungagung hanya memakai kacang tanah lokal. Tetapi seiring kebutuhan produksi, didatangkanlah kacang tanah impor dari India. Sebelum memasuki tahap memberi bumbu, kacang terlebih dulu diayak untuk menyortir ukurannya. Sebelum disortir itu bakal diayak pakai mesin ayak gitu. Itu fungsinya untuk apa, Mbak? Kacangnya itu biar apa? Ya, jadi kalau diayak itu ukurannya biar sama, Mas ya. Jadi karena walaupun satu ukuran di kantongnya, tetap aja nanti isinya itu ada yang nggak sama. Jadi kita ayak itu biar ukurannya sama. Karena itu nanti ada proses menggoreng dan juga berselaput. Itu kadang hasilnya jadi tidak sama. Setiap kacang dibersihkan dengan kipas angin agar lapisan kulit ari yang telah rusak bisa terlepas dengan mudah. Kulit ari yang rusak bisa mengurangi nikmat dari hasil akhir, bahkan bisa memberikan rasa sepat yang kurang nikmat. Nah ini nih salah satu proses setelah diayak ya, supaya kacang lebih bersih. Ini dikipas angin seperti itu. Lihat tuh ya tuh, banyak yang keluar tuh kayak kulit-kulit yang tersisanya tuh kebuang tuh, kena angin lihat tuh. Nah. Jadi mempermudah untuk membersihkan. Sebagai langkah akhir sortir, semua biji kacang harus dipilah secara manual oleh para pekerja. Pasalnya, meraba langsung biji kacang memang masih menjadi cara paling efektif untuk menentukan kacang yang bisa diproduksi. Setelah itu kan disortir, Mbak ya. Disortir ini dipisahkan apanya yang dibuang tuh, Mbak? Nah, ya biasanya ke bawah dari kulit kacang yang masih ke bawah, atau mungkin ada kotoran, atau mungkin ke bawah batu kerikil. Iya. Jadi kita mensortir, karena kita memang menjaga mutu untuk produk kita ya. Jadi memang sebisa mungkin clean, bersih. Yang dibuang jadinya untuk dibuang aja atau? Biasanya kita kumpulkan, itu bisa digunakan untuk pakan ternak. Oh, pakan ternak. Iya, jadi tetap nggak ada waste ya, nggak ada sesuatu yang tidak terbuang, tidak berguna, itu pasti ada berguna. Baru setelah itu, kacang siap untuk dibumbui dan diberi tepung pelapis. Uniknya, dari proses inilah nama Shanghai berasal. Dulunya, proses pemberian bumbu dan tepung dilakukan secara manual di atas tampah. Para pekerja mau tak mau menggoyangkan pinggul dan tampah agar tepung bisa melapisi kacang secara sempurna. Dalam bahasa lokal, sanggai ataupun digai merupakan istilah untuk aktivitas digoyang. Seiring waktu, nama Shanghai menjadi identitas kacang produksi Tulungagung meski proses telah dilakukan dengan mesin molen modern. Mbak, apa sih yang membuat jadi gagal Mbak kacangnya ketika proses ini? Apakah tepungnya kebanyakan kah, atau kacangnya, atau apa bumbunya kah? Iya, biasanya gini Kak, tadi waktu kita mengayak kacang, itu ada kacang yang masih bagus, tapi kenapa dibuang? Karena dia sudah kehilangan kulit arinya. Jadi kalau kacang sudah kehilangan kulit arinya, kita tidak bisa proses. Karena dia nggak lengket, untuk tepung sama bumbunya nggak bisa lengket. Gitu, jadi masih yang pakai kulit ari. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dari komposisi dari bumbu, tepung sama kacangnya, kadang kalau misalnya pas kurang pas, itu nanti adonannya bisa lengket semua, apa ya, kalau bahasa orang Jawa bilang tuh kempel. Kempel, nyatu gitu ya? Nyatu, iya, kayak gitu.
Mbak, aku pengen dong bantuin itu, kayak seru banget Boleh, ya. boleh. Aku bantuin, boleh? Pakai pelengkapnya ya. Oke, siap. siap. Kita mau bantuin nih. Sebelum mencampur kacang dengan tepung, saya harus memakai masker dan juga penutup kepala untuk menjaga kehigienisan produk. Perih banget di mata ini. Tapi apa yang terlihat mudah, ternyata berbanding terbalik dengan kenyataannya. Oke. Oke, bisa tinggal merasakan. Sumpah perih banget mata ini. Pedih ya? Pedih banget matanya. Wah. Aduh. Karena kan tepungnya kena muter ya, kena anginnya kena mata. Aduh. Tapi ibu-ibu di sini kuat semua. Sudah lama terbiasa. Sudah lama Bu ya, sudah terbiasa. Saya nggak bisa melek sumpah ini. Nggak bisa melek, perih banget. Tepung pelapis ini pula yang membedakan kacang Shanghai dan kacang atom. Kacang Shanghai cenderung lebih tipis adonannya, sehingga nanti akan terasa lebih renyah. Setelah terlapisi dengan sempurna, kacang akan digoreng selama kurang lebih 15 menit dengan tungku dan kayu bakar. Kayunya sendiri menggunakan kayu akasia karena apinya yang cenderung lebih awet dan stabil. Kalau dari minyaknya sendiri, Mbak, minyaknya itu apa? Minyak sawit kan? Minyak apa? Oh, kita pakai yang istimewa, minyak kelapa. Oh, pakai minyak kelapa? Iya, dan minyak kelapa yang nomor 1 yang ada di grade nomor 1 di perusahaannya itu ya. Jadi kita memang untuk kualitas sama mutu kita menjamin sih Mas ya. Jadi kita menggunakan minyak kelapa yang dimana endingnya rasa itu lebih gurihnya keluar gitu. Nah, setelah itu kita goreng juga menggunakan mesin yang pakai dinamo, jadi dia otomatis diaduk biar rata, nggak gosong. Setelah matang juga kita langsung tiriskan pakai mesin tiris. Jadi biar kadar minyaknya dia itu berkurang. Kacang digoreng dengan suhu kurang lebih 150 derajat Celcius dan harus terus diaduk. Karena itulah mesin aduk dari dinamo dipakai agar efektif dan efisien. Pasalnya, jika lengah sebentar saja, kacang yang terlapisi tepung bisa saja lengket satu sama lain dan kehilangan kerenyahannya. Menariknya, sebelum kacang diangkat dari penggorengan, semua harus melewati tes kriuk yang dilakukan secara manual, yakni dengan cobek dan ulekan. Nah, ini kita mau tes kriuk, Bu ya. Ya. Ini satu kita ambil sini. Ya, ya. Ini udah matang belum nih? Coba ya. Nah, ini udah. Ini untuk tes kriuknya jadinya nih. Jadi supaya tahu sudah matang apa belum, ditesnya seperti ini nih sama karyawan di sini. Terutama ibu-ibu yang udah punya pengalaman, mereka udah punya insting sendiri. Ini berarti belum ya? Lanjut lagi, Bu ya. Kacang yang sudah digoreng harus langsung masuk mesin spinner untuk ditiriskan. Putaran mesin spinner akan lebih cepat membuang minyak bekas penggorengan sebelum didinginkan selama semalaman. Dalam sehari, proses produksi kacang Shanghai Gangsar bisa mencapai 17 hingga 25 ton per hari. Satu ini berapa sih, Mbak? Harganya, Mbak? Apa biasanya kalau orang beli itu apa? Per bal, per apa? Ada yang per bal, ada yang bijian juga. Ada yang untuk modern market kita menggunakan kemasan kardus ya, karton. Kalau harganya kita tergantung dari itemnya ya, Mas ya. Oke. Ya. Tapi yang pasti kita terjangkau dengan kualitas yang luar biasa. Sudah dibuktikan seperti ini ya. sendiri, Ini saya mau coba ini. Tes Saya udah kriuk bantuin juga. bikin tes kriuk Iya, ya. tes kriuk. Nih, kacangnya nih. Udah. Bawangnya Cepat. masuk ya. Crunchy banget. Crunchy banget. Wah, mantap. Mantap. Kacang Shanghai. Dengan perpaduan rasa gurih yang kuat dari bawang putih dan rempah, kacang Shanghai terbukti berhasil bertahan dari pasar kudapan yang semakin bervariasi. Tak sekedar bertahan, industri kacang di Tulungagung juga berhasil memadukan proses tradisional dengan teknologi industri modern. Itulah, kalau saya tetap makanya kacang saya itu tidak bisa putih karena tidak ada bahan kimia, bahan asli, bawang-bawang betul, kacang ya yang pilihan, kita mempertahankan. Makanya sampai mungkin jenengan dulu belum ada, sudah kecil sudah ada namanya canggei. Nah inilah. Kisah kacang Shanghai Tulungagung adalah bukti nyata bagaimana sebuah camilan sederhana dapat menjelma menjadi sebuah legenda industri.
Kini, ia bukan sekedar kacang yang dibalut tepung. Di balik kerenyahan dan rasa gurihnya, tersimpan warisan kearifan lokal yang diabadikan dalam setiap proses digai atau penggoyangan, sebuah teknik yang melahirkan nama uniknya.